Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Jur dalam pembelajaran daring asik menyenangkan. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan menyanyi, kalian diharapkan akan mampu untuk mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, kalian diharapkan mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Lalu, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, kalian juga diharapkan dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Kemudian melalui kegiatan mengamati, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian kuasai dalam pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini Siti dan teman-teman mempelajari sebuah lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun, ciptaan Atem Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari oleh Siti dan teman-temannya. Dengarkan, ikuti dengan gembira. Sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Ya, itu dia lagunya anak-anak. Semoga kalian dapat menyanyikannya dengan baik. Nanti kalian bisa mempraktekkannya. Anak-anakku sekalian, pelajari lagi lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikannya dengan baik dan benar. Kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu atau anggota keluargamu. Jika perlu, gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringinya. Perhatikan keselarasan suara dan musik jika kalian menggunakan alat musik. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Dari manakah asal air? Bagaimanakah alam menjaga ketersediaan air? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab melalui pengamatan kalian pada gambar berikut ini. Ya, ceritakan gambar di bawah ini, proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut. Silahkan jelaskan di buku tulismu, tulis dengan baik dan rapi. Anak-anak, kamu telah melakukan pengamatan dan menceritakan gambar. Peristiwa yang terjadi pada gambar yang kamu amati itu disebut siklus air. Bacalah bacaan berikut ini untuk menambah pengetahuanmu. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk membangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini.
Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, demikian bacaan tadi anak-anak, mudah-mudahan kamu dapat memahami isi dari bacaan tersebut. Ya. Nah, kamu telah membaca teks siklus air. Sekarang, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri. Ingat, karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air tersebut. Ya, di sini Bapak memberikan beberapa contoh gambar, hanya contoh ya. Kalian nanti buat sendiri gambar bagan tersebut, gambar tersebut dengan tulisan bahasa kamu sendiri. Ya, kalian bisa nanti mengumpulkan gambar tersebut mengirimkannya kepada guru kalian. Anak-anak, air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Untuk itu sekarang bacalah cerita tentang air pada buku paket kalian, tema 8 halaman 11 sampai 13. Baca dengan seksama, ya. Nah, setelah kalian baca, tugas kalian selanjutnya adalah jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang yang baru saja kamu baca dengan bahasamu sendiri, ya. Ingat, dengan bahasamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tulislah di buku tulismu, lalu bacalah di depan anggota keluargamu, ya, atau temanmu. Kirimkan juga tugas menulis ini ke gurumu melalui media-media yang telah ditentukan, ya. Anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memperoleh manfaat dan memperoleh keterampilan-keterampilan yang diharapkan dari tujuan pembelajaran sebelumnya. Sekarang kalian renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.